Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soror Maduni dengan NIM 1807533, mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, tahun ajaran 2020. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pola komunikasi politik. Diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengampu. Yang pertama, Profesor Dr. Karim Suryadi, MSI. Yang kedua, Dr. Leni Anggraini, MPD. Yang ketiga, Ibu Sri Wahyuni Tanzil, MPD. Mengenai pola komunikasi politik, menurut Purnawati tahun 2019 yang dilansir dari hukumnas.com, ia menjelaskan bahwa dalam penjelasannya, komunikasi politik sendiri memiliki dua unsur kata yang sebenarnya sangat berlainan namun dapat dipadukan. Terdapat kata komunikasi yang sudah pernah ia bahas sebelumnya dalam pengantar ilmu komunikasi, bahwa menurutnya komunikasi sendiri memiliki definisi sebagai suatu yang dilakukan oleh manusia atau individu dalam kehidupannya untuk memberikan pesan berupa informasi kepada individu lain. Sedangkan politik memiliki arti secara etimologis berasal dari kata polis. Polis menunjukkan negara atau kota pada zaman kuno. Namun seiring berjalannya waktu, kata politik memiliki definisi sebagai suatu usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk berdiskusi dan mewujudkan tujuan bersama, sebagai mana juga mengenai apa itu politik terbuka. Maswadi Raup, beliau seorang ahli politik yang berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan bagian objek dari kajian ilmu politik, karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yakni berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Komunikasi politik juga memiliki mata rantai disiplin ilmu. Kemudian akan menjelaskan bahwa komunikasi politik juga berhubungan dengan media sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Dalam implementasinya, komunikasi politik memiliki karakteristik yang di dalamnya terdapat pola-pola, antara lain adalah sebagai berikut. Pola komunikasi politik. Yang pertama, pola komunikasi politik vertikal. Yang kedua, ada pola komunikasi horizontal. Yang ketiga, ada pola komunikasi formal. Yang keempat, ada pola komunikasi informal. Yang pertama, pola komunikasi vertikal itu ada top down, dari pemimpin kepada yang dipimpin. Contohnya, dari kepala daerah kepada masyarakat yang berada di suatu wilayah tertentu yang dipimpinnya. Yang kedua, pola komunikasi horizontal. Ada antara individu dengan individu. Contohnya, antara ketua bidang dengan ketua bidang, kelompok dengan kelompok, itu dari organisasi satu dengan organisasi lainnya. Yang ketiga, pola komunikasi formal. Komunikasi yang melalui jalur-jalur organisasi formal. Contohnya, ada musyawarah mahasiswa. Bisa juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan birokrasi atau persetujuan terhadap kegiatan tersebut, sehingga membutuhkan adanya sebuah komunikasi. Yang keempat, pola komunikasi informal, yaitu komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi. Contohnya, berkomunikasi pada setiap hari dengan teman-teman atau berbincang-bincang dalam arisan atau gosip. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.